Pernah nggak sih ngerasa hubungan sama orang lain tuh kok ya lebih ribet dari rumus matematika? Kita udah mikir ya udahlah tinggal senyum, sapa, beres. Ternyata niat baik doang tuh kadang nggak cukup loh. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha jadi orang paling ramah sedunia? Udah senyum terus sampai pipi kram. Tapi tetap aja dianggapnya jutek atau kurang bersahabat. Nah, di momen kayak gitu tuh biasanya otak kita langsung overthinking. Mulai deh kita mikir, duh tadi aku salah ngomong apa ya? Atau kayaknya emang mereka nggak suka sama aku deh. Kita putar ulang terus semua obrolan di kepala. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya itu sama sekali bukan di kita? Oke, biar lebih kebayang, kita bedah aja langsung pakai sebuah cerita ya. Ini kisah klasik banget sih tentang dua orang temen yang kejebak salah paham. Mungkin kamu juga pernah ngalamin. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Jadi si temen yang pertama itu diem karena ngerasa minder, ngerasa nggak selevel gitu loh. Mungkin karena beda latar belakang ekonomi atau pendidikan. Tapi di sisi lain, temen yang kedua ngelihatnya beda banget. Dia mikir sikap diem itu artinya dia nggak disukain, kayak ditolak secara personal gitu. Coba deh kita bayangin jadi teman yang pertama. Di dalam kepalanya itu dia mikir, aku bukan sombong, aku tuh cuma takut. Takut salah ngomong, takut dijudge, takut kelihatan bego. Jadi ya udah, pilihan paling aman ya diam. Jadiin diam itu semacam benteng pertahanan diri. Sekarang kita pindah ke sudut pandang teman yang kedua. Wah, dia bingung banget. Dia jadi mikir, kenapa ya dia dingin banget sama aku? Aku salah apa? Dia jadi nyalain diri sendiri, padahal ya dia nggak salah apa-apa. Nah, kesalahpahaman kayak gini tuh nggak cuma kejadian di pertemanan loh. Kita coba lihat contoh lain, kali ini di dunia kerja. Yang mana taruhannya bisa jadi lebih besar kan? Coba bayangin situasinya. Ada seorang karyawan dapat kesempatan sekamar sama bosnya pas lagi dinas luar kota. Wah, ini kan harusnya jadi kesempatan emas buat deketin atasan ya kan? Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Interaksi mereka dinilai buruk dan si karyawan ini malah dicap nggak punya social skill. Tapi coba kita intip apa yang sebenarnya ada di pikiran si karyawan ini. Dia itu sebenarnya lumpuh karena cemas. Mau ngajak ngobrol takut salah ngomong, mau coba santai takut dianggap nggak sopan, mau nanya-nanya, takut dikira so akrab, serba salah kan? Jadi ya udah solusi paling aman menurut dia adalah diem. Tapi ternyata apa yang dianggap aman sama dia diterima beda banget sama si bos. Oke, dari dua cerita tadi, yang satu soal pertemanan, yang satu soal kerjaan, sebenarnya nunjukin satu akar masalah yang sama. Sesuatu yang sering banget kita salah artikan. Biasanya nih, kalau ada orang yang kelihatannya cuek atau diam, reaksi pertama kita apa? Langsung baper, langsung mikir, wah ini pasti gara-gara gue. Kalau kita lagi nggak baper, asumsi kedua biasanya, sombong banget sih ini orang. Kita mikir mereka tuh ngerasa lebih hebat dari kita. Tapi, gimana kalau dua-duanya salah total? Nah, ini dia jawabannya. Kenyataannya adalah mereka itu cuma lagi merasa minder. Sering banget sikap dingin atau diamnya seseorang itu sama sekali bukan tentang kita. Itu tuh cuma cerminan dari perang yang lagi terjadi di dalam diri mereka sendiri. Ini bagian paling ironisnya loh. Dua orang yang sama-sama insecure, sama-sama minder, bisa dengan gampangnya salah sangka. Yang satu ngira yang lain sombong, padahal dua-duanya sama-sama lagi ketakutan, sama-sama lagi overthinking. Jadinya ya nggak nyambung deh. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih akar masalahnya. Terus solusinya gimana? Jawabannya sebenarnya simple banget. Cuma butuh sedikit pergeseran cara kita berpikir, tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi gini, lain kali kamu ketemu orang yang kelihatannya dingin atau jutek, coba deh lakuin 3 langkah ini. 1, jangan langsung lompat ke kesimpulan negatif, tahan dulu. 2, coba pakai kacamata yang beda. Asumsikan aja kalau mereka itu sebenarnya lagi minder. Dan yang ketiga, dengan mikir kayak gitu, kita jadi bisa ngelepasin beban pikiran. Gak usah pusing-pusing nebak isi kepala orang lain. Hasilnya, wah hidup bakal kerasa jauh lebih ringan. Percaya deh, kita nggak capek-capek lagi mikirin omongan orang atau jadi baperan. Kita bisa tetap jadi diri sendiri, tetap ramah ke semua orang, tanpa perlu takut ditolak atau disalahpahami. Sebagai penutup, yuk kita ambil satu langkah mundur dan lihat gambaran besarnya. Ada satu kebenaran yang penting banget di balik semua interaksi kita. Ujung-ujungnya ini tuh bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam menilai sikap orang. Tapi ini tentang siapa yang mau lebih dulu mencoba untuk memahami. Memahami bahwa di balik sikap yang kelihatannya dingin atau sombong itu,
mungkin aja ada seseorang yang lagi berjuang melawan rasa mindernya sendiri. Jadi, yuk kita coba ubah pertanyaannya di kepala kita. Bukan lagi, duh apa ya salahku? Tapi ganti jadi, siapa ya orang yang bisa aku coba pahami hari ini? Kelihatannya sepele, tapi pergeseran kecil ini bisa mengubah cara kita memandang dunia dan semua orang di sekitar kita.